Oke, selanjutnya kita akan bahas operasi hitung bentuk aljabar. Adapun yang akan kita bahas ini mengenai penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada perkalian, pembagian, serta pemangkatan. Yang pertama ini ada penjumlahan dan pengurangan. Oke, yang pertama 2x ditambah 6x. Ini seperti tadi, kita lihat variabelnya sama-sama x ya kan, 2x sama 6x, maka tinggal kita tambahkan koefisiennya. 2 sama 6, 2 tambah 6 ya 8, x nya ikut. Ingat, jangan ditulis x 2 kali, 8x itu enggak, satu kali aja, karena dia operasinya adalah tambah gitu. Terus yang keduanya 4a dikurang 7a. Oke, kita lihat di sini sama-sama A kan variabelnya. Jadi kita tinggal pikirkan koefisiennya, yaitu 4 sama min 7. 4 dikurang 7. Ya, negatif. Negatif berapa? 3. A ikut. Nah, gitu. Mudah kan? Sekarang kita ke yang 3. Perhatikan itu ada kurungnya di situ ya, ada 2 kurung. Kurung yang pertama itu untuk 5p kuadrat ditambah q kuadrat dikurang 6p ditambah 4q dikurang 5p kuadrat dikurang 3q ditambah 1. Oke. Sekarang kita lihat dulu kurungan masing-masing. Kurungan pertama. Apakah dalam kurungan pertama ini ada masih bisa disederhanakan gitu. Kita lihat pangkatnya masing-masing ya. Ada p kuadrat, variabelnya ada q kuadrat, p sama q, maka ini nggak akan bisa disederhanakan lagi, jadi dia udah pas kayak gitu. Terus yang kurung kedua ada p kuadrat, q sama ini ada konstanta karena nggak punya variabel, maka udah nggak bisa disederhanakan lagi per kurungnya. Nah sekarang kita operasikan langsung, berarti menggunakan tanda kurang sesuai dengan soal. Maka karena dia ada tanda negatif di sini dan dipisahkan dengan kurung, maka kita keluarkan dulu dari kurungan. 5p kuadrat plus q kuadrat dikurang 6p tambah 4q dikurang 5, itu kan 5p kuadratnya kan positif kali negatif dari luarnya ya, di tengah-tengah itu, maka dapatnya negatif, maka ibu tulis di sini kurang 5p kuadrat. Terus negatif bertemu dengan negatif, ini negatif punyanya 3q, maka negatif bertemu dengan negatif jadi positif 3q. Terus negatif bertemu dengan positif, dapat ya negatif 1. Nah karena udah keluar dari kurung semua, sekarang kita kayak tadi yang variabel dan pangkatnya sama, kita operasikan sesuai dengan tanda yang ada. Oke, dari yang pertama 5p kuadrat ini berarti sama, kita lihat yang p kuadrat juga. Oh di sini ternyata, maka 5 dikurang 5 berapa? 0. Oke, kalau 0 jangan ditulis, nggak apa. Terus ini ada q kuadrat, cari yang q kuadrat juga. Apa ada nggak yang q kuadrat? Nggak ada, maka kalau nggak ada kita tulis sendirian, berarti q kuadrat. Oke, ini q kuadrat ya. Terus sekarang min 6p, kita lihat yang ada p nya juga, p ada nggak? Oh nggak ada, dia sendirian, berarti tulis sendiri juga, min 6p gitu. Terus ada q di sini ya, q juga di sini juga ada q, maka tambahkan, itu kan tambah semua tandanya. 4 tambah 3 7 q.
Terus tinggal 1 ini di sini, min 1 sendirian. Tulis aja min 1. Maka jawabannya adalah Q kuadrat dikurang 6P ditambah 7Q dikurang 1. Selesai. Itu ya caranya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian. Ibu ambil dari latihan 2 halaman 46. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. 2M dikali dalam kurung M kurang 3 dikurang 3 dikali dalam kurung M kurang 4M. Oke, satu-satu dari pertama yang depan itu. Maka caranya kita harus kalikan satu per satu bagiannya. Ini ada 2M, kita kalikan sama M. Nah kan ini dipisah sama negatif 3 toh, negatif itu pemisahnya gitu. Nah, nanti kalau udah kita kalikan lagi 2M dikali negatif 3. Oke, kita tulis ya biar kita nggak lupa. 2M dikali M. Nah, karena M itu sendirian berarti 1 kan tadi. 2 kali 1 2. M kali M. Nah ingat, kalau dia variabelnya sama, maka dalam perkalian hanya tinggal menambahkan pangkat gitu. 2M kan artinya M nya pangkat 1. Nah kalau M saja berarti juga M pangkat 1. Berarti kita tambahkan pangkatnya. 1 tambah 1 2. Berarti 2M pangkat 2 gitu. Terus 2M dikali negatif 3. Oke, 2 dikali negatif 3 negatif 6. M nya ikut, M punya 2M tadi ya. Nah ini nggak pangkat 2 karena 3 negatif 3 itu nggak punya variabel M. Nah jadi hanya 1 aja M nya. Nah kalau udah sekarang kita ke yang kedua, negatif 3 sama M. Berarti dikaliin negatif 3M gitu. Terus negatif 3 sama negatif 4N. Negatif ketemu negatif, positif karena dikali ya ini ya. 3 kali 4 ya 12. N-nya ikut gitu. Jadi pokoknya tinggal ikut-ikut aja ya. Kalau ada bilangan kita kalikan, kalau ada variabel sama kita tambahkan pangkatnya, kalau variabelnya beda kita tuliskan aja, ikut-ikutin aja. Oke, sekarang kita lihat dulu hasil kita. Adakah yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama? Oke, sekarang kita lihat yang pertama, 2M kuadrat sendirian, maka kita tulis ulang 2M kuadrat. Nah sekarang ada 6M sama negatif 3M. Nah ini kan sama-sama M tuh variabelnya, kita satukan, min 6 min 3 min 9, M nya ikut, tambah 12N sendirian juga ikut. Maka inilah jawabannya, 2M pangkat 2 dikurang 9M ditambah 12N. Selesai. Paham ya? Oke, untuk yang selanjutnya ini masih tentang perkalian. Ibu ambil dari soal nomor 3, tentukan hasil penjabaran bentuk aljabar berikut, kemudian sederhanakan 2R min 3 dalam kurung dikali dalam kurung R tambah 4. Caranya sama. Ini kita satu-satu ya. 2R sama R. Terus nanti kalau udah 2R sama 4. Oke, 2R sama R, maka 2 R kuadrat, karena R nya ada 2 kali tuh, pangkat 1 sama pangkat 1 tambahin pangkat 2 jadinya. Terus 2R sama 4 dikaliin, maka 2 kali 4 8, positif ya, 8 R nya ikut. Kalau udah gantian yang negatif 3, negatif 3 negatif 3 sama R. Nah berarti negatif 3R. Terus negatif 3 sama 4, maka negatif ketemu positif, negatif dapatnya 3 kali 4 12. Nah seperti tadi
kita satukan kalau memiliki variabel sama pangkat variabel yang sama. 2R kuadrat 8 min 3 plus 5R min 12 nya tetap. Selesai, inilah hasilnya. Oke, selanjutnya untuk pembagian, Ibu ambil dari soal nomor 4, ini latihan 2. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Oke, ada 6A pangkat 5B kuadrat dibagi 2A pangkat 3B. Oke, untuk lebih mudahnya Ibu sukanya itu bentuk menjadi per, baginya menjadi per, tanda per, biar enak ya. 6A pangkat 5B kuadrat per 2A pangkat 3B. Nah, tujuannya agar lebih mudah aja. Nah, terus gimana? Nah, ini kan pembagian per-peran. Nah, kita lihat di situ ada koefisiennya 6, yang atas pembilang, penyebutnya 2. 6 sama 2 bisa diperkecil nggak? Bisa. Bagi berapa? Sama-sama bagi berapa? Bagi 2. Maka 6 dibagi 2. Ini masih per ya di sini. Kita coba. 6 dibagi 2, 3. Terus 2 yang bawah ini dibagi 2, 1. Kalau 1 nggak usah ditulis, biarin aja sendirian. Kosongin aja. Terus kita lihat pangkatnya. Di sini ada pangkat A pangkat 5 sama A pangkat 3. Nah, 5 sama 3 gedean mana? Gede 5. Maka 3-nya yang naik ke atas. Ini kan sama-sama A ya. Jadi kita main pangkat aja. Berarti A pangkat 5 kurang 3. Ini pengurangan ini di pangkat ya, di atas masihan. Terus B-nya yang atas B pangkat 2, yang bawah B pangkat 1. Kalau nggak ditulis artinya 1 dia. Pangkat 1. Nah, maka gede mana 2 sama 1? Gede 2. Maka yang kecil naik ke atas. B 2. Karena naik, dia kan awalnya 1 positif, naik menjadi kurang atau negatif 1. Oke. Maka dapatnya 3. Ini per yang bawah ya, yang ini nih. Karena dia semuanya naik dan yang bawah tinggal angka 1 tadi, maka nggak usah ditulis gitu. Maka yang bawah penyebutnya ini nggak ada karena menyebutnya 1. Oke, sekarang kita lanjutin. 5 kurang 3, maka tinggal 3A pangkat 2. B 2 dikurang 1 pangkat 1. Gak usah ditulis, diamin aja kalau pangkat 1. Maka jawabannya adalah 3A kuadrat B. Itulah jawabannya. Mudah kan? Oke, selanjutnya ini Ibu ada contoh sendiri, bukan dari LKS ya, bukan dari latihan. Contoh lain ini yaitu masih pembagian, tapi di sini ada 2 suku nih. Suku pertama dipisahkan dengan tanda kurung. Nah, ini suku kedua dibagi dengan 3 PQR kuadrat. Oke. Karena tadi Ibu sukanya itu baginya jadi per, maka Ibu akan tulis jadi per di sini. Langsung sini aja ya, biar enak ya. Per 3 PQR kuadrat. Oke, ini Ibu hilangin. Langsung sama dengan di sini ya. Paham toh? Sama kayak tadi. Satu-satu ya. Ini kan ada 2 suku nih. Kita lihat yang suku pertama dulu, yang 9P pangkat 8, Q pangkat 5, R pangkat 2. Nah, itu dulu. 9 sama 3 bisa diperkecil. 9, 3 sama 12. Nah, langsung aja. Bisa diperkecil kan? Bagi 3. 9 bagi 3 dapat 3. Oke.
Terus P-nya ini kan 8, yang bawah P-nya pangkat 1, maka naik jadi negatif. P 8 kurang 1. Tinggal berapa? 7. Terus Q pangkat 5, Q aja, maka naik menjadi negatif 1. 5 kurang 1. Q 5 kurang 1 berapa? Iya, 4. R pangkat 2, R pangkat 2. Nah, karena sama, ini berarti dibagi aja langsung. R kuadrat dibagi R kuadrat dapatnya, karena dia sama, maka tepat 1 hasilnya. Gitu. Misalkan gini, 2 dibagi 2, 1 toh. Terus 2 kuadrat dibagi 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4. Sama kayak 4 bagi 4, 1. Nah, maka karena ini sama nih, R kuadrat sama R kuadrat, maka 1 jawabannya. Atau kalau mau sistem naik atau turun kayak tadi, ini kan R kuadrat sama R kuadrat. Kalau misalkan R kuadrat yang bawah naik, jadinya kan negatif 2 toh, maka R pangkat 2 dikurang 2, tinggal R pangkat 0. Nah, apapun yang pangkatnya 0, bilangan pangkatnya 0 itu hasilnya 1 gitu. Maka nggak usah ditulis. Oke, terus kita ke suku yang kedua, yang 12 ini. Maka itu kan kurang ya, ikut kurang. 12 bagi 3 berapa? 4. P pangkat 3 dikurang 1. P pangkat 2. Q 1. R pangkat 5, R pangkat 2, maka 5 kurang 2 berapa? 3. Maka jawabannya adalah 3P pangkat 7 Q pangkat 4 dikurang 4P pangkat 2 R pangkat 3. Selesai. Oke. Selanjutnya yang terakhir ini untuk pemangkatan. Jadi kalau pemangkatan itu contohnya di sini ada contoh ibu, contoh sendiri 2x min y dalam kurung pangkat 3. Nah, pangkat itu kan artinya kan berarti dikali dengan bilangan yang sama yang ada di pangkatan itu, yang berapa yang dipangkatkan itu berarti dikalikan terus menerus gitu kan dengan bilangan yang sama. Maka ya udah sama, kita kalikan dulu, berarti ini 2x min y, ini ada 3 kali pengulangan, 3 kali perkalian. Oke, untuk memudahkan ini kita 1 per 1. 2x kali 2x gitu. Jadi kita yang 2x min y belakang kita tinggal dulu, kita simpen dulu nanti dulu gitu, satu-satu dulu. 2 kali 2 4. X kali x, maka x pangkat 2. Bedakan tambah dengan kali. Kalau tambah 2x tambah 2x hasilnya 2 tambah 2 4x gitu. 2x tambah 2x itu 4x. Tapi kalau 2x kali 2x 4x kuadrat, x nya juga ikut dikalikan. Karena ada 2 maka kuadrat. Ingat, kalau x saja berarti pangkatnya 1. Pangkat 1 tambah pangkat 1 berarti pangkat 2. Paham ya? Oke, lanjut. 2x kali min y, maka min 2xy. Terus yang satunya min y sama 2x, berarti minnya ikut ya, min ketemu plus min 2xy. Nah, kenapa kok nggak nulisnya 2yx? Nah, ingat, berarti koefisien itu bilangannya harus yang paling depan nih. Terus kalau variabelnya ada banyak, sesuaikan sama abjad. X sama Y duluan mana dalam abjad? Duluan X, maka tetap nulisnya XY walaupun dia Y kali X gitu. Paham ya?
Terus lanjutin, min Y kali min Y, maka min plus min ketemu min Y pangkat 2 karena kali. Nah, yang ini nih yang terakhir ibu simpen ya, tadi kan masih disimpan, jadi nanti dulu nulisnya. Maka dapatnya 4x kuadrat. Nah, inget nih sama nih dia. Min 2 min 4 x y tambah y kuadrat gitu. Jadi kalau kalian mau mengerjakan bentuk aljabar ini, kuncinya adalah fokus, jangan sampai ketukar tanda tambah sama tanda kali gitu, tanda kurang sama tanda kali gitu. Jadi ada kalanya dia dikali, ada kalanya dia dikurang, ada kalanya dia tambah gitu, maka harus fokus. Oke, 4x kuadrat dikurang 4xy ditambah y kuadrat, kita kalikan dengan 2x min y. Oke, sini ya. Kayak tadi lagi satu-satu. 4x kuadrat kita kali sama 2x, berarti 4 kali 2, salah 8 x pangkatnya ditambahin tuh 2 sama 1 3, ini kali ya, ingat ya. Terus 4x kuadrat sama min y, maka min plus ketemu min 4x kuadrat y. Oke, suku yang kedua, min 4xy sama 2x, maka min ketemu plus min 4 sama 2 jadi 8, x ada 2, x kuadrat, y nya tetap ikut, jangan hilang tiba-tiba. Terus min 4xy sama min y, berarti min ketemu min plus 4 x, y nya ada 2, maka y kuadrat sama 2x, maka plus 2 x y kuadrat. Ingat dahulukan update-nya x sama y duluan x. Terus y kuadrat sama min y, berarti plus ketemu min y nya tambahin pangkatnya 2 sama 1 dari 3. Oke, sekarang kita sederhanakan. X pangkat 3 ada 1 saja, maka sama dengan di sini ya. Delapan x pangkat 3, terus x kuadrat y nya ada 2, min 4 min 8 sama 4 berarti min 12 x kuadrat y. 4xy kuadrat sama xy kuadrat sama, maka 4 sama 2 tambahin jadi 6 x y kuadratnya tetap. Nah, ini y pangkat 3 nya sendirian, berarti min y pangkat 3 ditulis aja. Maka jawabannya, hasil pemangkatannya adalah 8x pangkat 3 dikurang 12 x kuadrat y ditambah 6 xy kuadrat dikurang y pangkat 3. Oke, selesai. Paham ya? Sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Silahkan kalau nggak paham diulangi. Jangan lupa disalin untuk soal-soal yang Ibu ambil dari LKS gitu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan ya.